Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Dewi Nurdiana, dalam kajian Hukum Islam, Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta. Insya Allah pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit ilmu terkait kitab makanan yang ada di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Insya Allah di dalam kitab ini terdapat 3 subbab. Yang pertama adalah terkait penyembelihan dan pemburuan, lalu yang kedua terkait kurban, dan yang ketiga terkait akikah. Untuk selanjutnya, mari kita simak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kitab makanan dalam Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa di dalam kitab makanan yang ada di kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram ini terdapat 3 bab yang menjelaskan. Yang pertama mengenai perburuan dan penyembelihan, yang kedua mengenai kurban, dan yang ketiga mengenai akikah. Yang pertama adalah terkait bab perburuan dan penyembelihan. Hadis yang pertama yaitu 179, wa an Rafi ibni Khadijun radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma unhira damu wa dukirasamullahi alaihi faqul la yassasna wa dufra amma sanu fa'admun wa amma dufuru famudal habsihi muttafaq alaih. Yang artinya daripada Rafi bin Khadijah radhiyallahu anha, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, benda apapun yang boleh mengucurkan darah dan disebut nama Allah ketika menggunakannya, maka makanlah daging sembelihan itu, kecuali gigi dan kuku. Gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang Habsyah. Muttafaq alaih. Makna dari hadis ini ialah bahwa yang paling penting dalam menyembelih hewan ialah alat yang digunakan untuk menyembelih hewan tersebut, di mana alat tersebut harus benar-benar tajam sehingga dapat mengucurkan darah. Dan dilarang menggunakan gigi, karena gigi merupakan tulang dan di mana tulang itu merupakan makanan dari jin. Dan dilarang menggunakan kuku karena kita tidak boleh menyerupai kaum yang disebut dalam hadis ini, yaitu Habsyah. Mengenai lafaz yang penting dalam hadis ini ialah terkait lafaz unhirat damu, di mana yang artinya yaitu boleh mengucurkan darah, di mana dibaca mada atau muda yang berarti pisau. Jadi benar-benar harus pisau yang tajam dan tidak tumpul. Lalu mengenai fikih hadis ini, bahwa sah atau tidaknya sembelihan itu bergantung kepada tajam atau tidaknya alat untuk menyembelih hewan sembelihan dan bacaan bismillah ketika kita akan menyembelihnya. Para ulama bersepakat bahwa syarat sah sembelihan itu ialah menggunakan alat yang boleh memutuskan 2 urat leher hewan sembelihan. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang batas minimum luka hewan yang akan disembelih. Menurut Abu Hanifah, cukup dengan memotong 2 urat lehernya, saluran makanan, dan saluran pernafasan. Menurut Syafi'i, cukup dengan memotong urat-urat leher dan saluran makanan. Menurut Syauri, cukup dengan memotong 2 urat leher. Dan menurut Maliki, disyaratkan memotong saluran pernafasan dan 2 urat leher. Nah, jadi alat yang dapat digunakan untuk menyembelih itu bisa berupa pedang, pisau, batu, kayu, pecahan tembikar, pecahan tembaga, ataupun yang lain-lain yang dapat memutus 2 urat leher hewan yang akan disembelih, kecuali gigi dan kuku, seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Namun, menurut Abu Hanifah, boleh menyembelih dengan gigi dan kuku, kecuali gigi dan kuku tersebut sudah terlepas dari badan. Perintah untuk menyembelih hewan dengan sesuatu yang tajam itu tentu bukan sesuatu tanpa alasan. Allah menyuruh kita dan memberi pelajaran kepada kita bahwa kita harus berlaku adil dan berbuat kebaikan, bahkan kepada hewan yang akan kita sembelih.
Bayangkan jika hewan yang akan kita sembelih itu kita sembelih dengan pisau yang tumpul atau pisau yang berkarat. Tentu itu akan membuat hewan yang kita akan sembelih merasa sakit dan tersiksa. Lalu selanjutnya adalah bab yang kedua, yaitu bab kurban. Lalu hadis pada bab kurban yaitu nomor 189, wa an Junudub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu adha ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu binasi nadoro ila gonamim qaddu bihat faqala man dabaha qabla sholati falyadbah syaham makanaha wa man lam yakun zabaha falyadbah alasmillah, muttafaq alaih. Yang artinya daripada Jundub bin Sufyan radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah mengalami hari raya Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai mengerjakan sholat Idul Adha, Baginda melihat ke arah kambing yang telah disembelih. Melihat itu, Baginda bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka hendaklah ia menyembelih semula seekor kambing sebagai gantinya, dan barang siapa yang belum menyembelih kurban, maka sembelihlah dengan membaca nama Allah. Muttafaq alaih 1376. Mengenai makna hadis ini itu terkait waktu penyembelihan hewan kurban. Kapan sih kita boleh menyembelih hewan kurban? Hadis ini menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban itu hendaklah dilakukan setelah mengerjakan sholat raya Idul Adha. Hal ini terjadi ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat hari raya kurban di Madinah. Tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan terus menyembelih hewan kurban milik mereka. Lalu Rasulullah SAW menyuruh kepada mereka untuk menyembelih kurban semula. Nah, hewan yang telah disembelih itu dinyatakan sebagai sedekah. Imam Malik berkata bahwa tidak boleh menyembelih kurban melainkan setelah imam sholat berkhutbah dan menyembelih kurban. Lalu Imam Ahmad sependapat dengan Malik, tetapi Imam Ahmad tidak mensyaratkan imam sholat harus menyembelih kurban. Lalu bagaimana menurut Al-Syafi'i dan Dawud? Menurut mereka, menyembelih kurban itu dilakukan setelah matahari terbit dan setelah mengerjakan sholat hari raya serta kedua khutbah selesai dibacakan. Nah, hadis ini menjelaskan terkait kapan dimulainya atau kapan waktu penyembelihan hewan kurban, tetapi tidak membincangkan atau tidak membicarakan terkait batas akhir waktu berkurban. Ulama berbeda pendapat terkait kapan sih batas waktu untuk menyembelih hewan kurban itu. Menurut Malik dan Imam Ahmad, batas akhir berkurban adalah penghujung hari ke-12 Zulhijjah. Lalu menurut Al-Syafi'i, waktu berkurban adalah 4 hari yang dimulai dengan waktu hari raya itu sendiri, ditambah dengan 3 hari lagi sesudahnya. Lalu menurut Daud dan beberapa tabi'in, waktu berkurban hanya 1 hari, yaitu hari raya Idul Adha, kecuali di Mina, di mana di Mina dibolehkan berkurban selama 3 hari di tempat itu. Lalu mengenai hewan kurban dijelaskan lebih lanjut dengan hadis setelahnya dalam kitab ini bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami dan bersabda bahwa ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang pertama ialah hewan yang jelas-jelas buta sebelah. Yang kedua hewan yang jelas-jelas sakit. Yang ketiga hewan yang jelas-jelas pincang. Dan yang keempat adalah hewan yang tua lagi tidak bersumsum. Hal ini pasti tentu ada makna atau hikmah di balik pelarangan dari keempat hewan yang ada di dalam hadis ini. Nah, mengenai konsekuensi jika ada 4 hal yang ada di dalam hewan kurban, yaitu ada cacatnya, buta sebelah atau sakit dan jelas-jelas pincang ataupun hewan itu tua, maka ibadah kurban itu menjadi tidak sah.
Yang perlu digarisbawahi menurut Al-Qotobi, yaitu bahwa dari hadis ini dapat dipahami bahwa cacat ringan tidak menjadi masalah, karena di dalam hadis ini itu dinyatakan jelas-jelas buta, jelas-jelas sakit, atau jelas-jelas pincang. Dengan demikian, kambing atau hewan kurban yang tidak jelas-jelas buta sebelah, sakit, ataupun pincang, maka tidak masalah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu terkait akikoh. Lalu selanjutnya hadis yang akan dibahas dalam bab ketiga terkait akikoh ini yaitu hadis dari Wa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu wasallam amrohum anna yu'aqqa anil gulami syatani mukafi'atani wa anil zariyati syatun rawahu Tirmizi wa sohahu. Yang artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berakikoh di mana untuk seorang anak laki-laki sebanyak 2 ekor yang usianya berdekatan dan sama bentuknya, sedangkan untuk seorang anak perempuan hanya 1 ekor kambing, diriwayatkan dan dinilai sahih oleh At-Tirmizi. Lalu mengenai kalimat 2 ekor kambing yang sama bentuknya, Abu Daud berkata bahwa yang dimaksud dengan 2 ekor yang sama atau bermiripan antara satu sama lain. Menurut Al-Qotobi, kalimat ini bermaksud kambing yang usianya layak untuk disembelih. Ada pula yang berpendapat maksud kalimat ini ialah salah seekor kambing itu disembelih menghadap ke arah kambing yang satunya lagi. Lalu terkait fikih hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan akikoh untuk 1 orang anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, sedangkan akikoh untuk 1 orang anak perempuan adalah 1 ekor kambing, mengikuti mazhab jumhur ulama seperti Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr, dan Dawud. Menurut pensyarah dalam kitab ini, seluruh riwayat yang dihitung oleh Abu Daud ini hanya sekedar menunjukkan bahwa akikoh itu benar-benar disyariatkan, sekaligus menegaskan bahwa akikoh bagi seorang anak laki-laki sama dengan akikoh 2 orang anak perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam menetapkan perempuan dianggap sebagai separuh dari laki-laki dalam berbagai keadaan, seperti dalam masalah warisan, kesaksian, dan memerdekakan hamba, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa mana-mana muslim yang memerdekakan 2 hamba muslimah, maka perbuatan itu dapat menjadi penyelamat baginya dari api neraka. Sama dengan akikoh, bahwa di mana 1 orang anak laki-laki memerlukan 2 ekor kambing, sedangkan perempuan hanya 1 ekor kambing untuknya sebagai akikoh. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, entah itu untuk saya sendiri sebagai pribadi dan untuk yang melihat video ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, jumpa lagi dalam kesempatan kajian kitab hukum Islam Fuqahis lainnya. See you next time and bye-bye.